kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak semuanya berdiri. Kita memuji Tuhan dengan dua lagu. Lagu yang pertama, Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan lagu yang kedua, Bapakku Datang Padamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, anak-anak semuanya masih tetap berdiri. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari hingga saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah kami hari ini, dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baiklah anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Baiklah anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-15. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena
Dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Baiklah anak-anak, dari cerita firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa kita sebagai anak Tuhan harus saling menolong atau membantu satu dengan yang lainnya. Kita juga harus rajin berdoa dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita sebagai anak Tuhan tidak boleh saling membedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya anak-anak dalam bergaul tidak boleh membeda-bedakan temannya Kristen atau Islam, tidak boleh kita membeda-bedakan. Kita semua adalah sama. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu "Jangan Takut". Jangan takut pada apapun, jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada
berdiri, kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Doa penutup diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar kami boleh menjadi anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dalam masa pertumbuhan dan juga di bangku pendidikan, dan biarlah kami boleh menjadi anak yang rajin belajar, dengar-dengaran, dan terlebih kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan dan juga umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di Kamis depan. Dadah.